Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Nur Syarina Hasrat from University of West Sulawesi. In this occasion, to complete the final segment of the Children Language Teaching Methodology course, taught by our Honorable and favorite lecturer Mr. Ahmad Junaidi, I will present you about derivative material. Derivation atau yang kadang dikenal juga dengan istilah morphological derivation merupakan istilah dalam bidang linguistik yang merujuk pada proses pembentukan kata. Dalam pelajaran bahasa Inggris di sekolah, mungkin kita tidak pernah mendengar istilah ini, padahal tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah sering menggunakan berbagai contoh derivation dalam bahasa Inggris. Namun, kita menganggapnya sebagai kosakata biasa saja dan bukan sebuah kata bentukan. Ada dua hal yang perlu kita ketahui supaya bisa mengerti apa yang dimaksud dengan derivation. Yang pertama adalah kata dasar, yang dalam istilah grammar bahasa Inggris kita kenal dengan istilah stem, root, or base. Dan yang kedua adalah kata bentukan. Nah, kata bentukan inilah yang kita peroleh dari proses derivation. Nah, bagaimana? Sudah mulai terarah kan pemahaman kita semua? Kalau begitu, yuk kita simak selengkapnya dalam materi berikut. Pengertian derivation. Derivation adalah proses pembentukan kata baru dari suatu kata dasar dengan cara menambahkan imbuhan terhadap kata tersebut. Imbuhan di sini dapat berupa awalan dan dapat berupa akhiran. Kata baru yang dihasilkan dari proses derivation biasa kita kenal dengan istilah kata bentukan atau kata turunan, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut derivative words. Nah, berikut contoh derivation. Diambil dari kata information. Nah, di mana inform di sini adalah stemnya dan ation adalah suffixnya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan derivation itu? Saya harap kita semua mengerti ya. Tadi di atas sempat saya sampaikan bahwa selama ini meski kita telah sering menggunakan berbagai contoh kosakata hasil derivation dalam bahasa Inggris, namun kita mungkin belum menyadari bahwa kata yang kita gunakan adalah kata bentukan ataupun kata turunan. Bagaimana caranya agar kita bisa membedakan antara kata dasar dan kata turunan? Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengenali atau menghafalkan bentuk-bentuk afiks atau imbuhan yang sering digunakan dalam proses pembentukan kata baru, baik itu berupa prefiks maupun sufiks. Jika kita kebetulan belum begitu hafal dengan bentuk-bentuk imbuhan ini, maka cara yang kedua bisa kita lakukan adalah dengan mencoba menguraikan kosakata yang sedang ingin kita analisa. Maksud menguraikan di sini adalah dengan melihat apakah di dalam kata tersebut ada bentuk kata lain yang jika kita pisahkan masih tetap dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata yang memiliki makna utuh. Jika kata tersebut bisa kita uraikan seperti pada contoh yang tadi, information, inform plus action di atas, maka kata tersebut adalah kata turunan. Sedangkan jika kata tersebut tidak bisa kita uraikan atau pecah menjadi kata lain yang lebih kecil, maka kata tersebut adalah kata dasar atau stem. Nah, materi selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membedakan antara derivation dan inflection. Sebelum kita melangkah lebih jauh dan membahas tentang berbagai jenis derivation dan contohnya, ada baiknya kita mempelajari dulu perbedaan antara derivation dengan inflection dalam grammar bahasa Inggris. Hal ini penting untuk kita lakukan karena baik derivation maupun inflection sama-sama merupakan proses modifikasi kata. Jika kita tidak mencoba mempelajarinya, maka kita mungkin akan menganggap bahwa keduanya adalah hal yang sama. Inflection di sini adalah proses modifikasi kata yang dilakukan karena kepentingan gramatikal. Misalnya saja perubahan bentuk singular ke plural.
seperti kata cat menjadi cats, cats. Hal ini dilakukan karena kita sedang membicarakan suatu benda dalam jumlah yang jamak atau lebih dari satu. Maka kita pun harus melakukan perubahan terhadap kata tersebut. Namun perlu kita perhatikan, proses perubahan dari kata cat menjadi cats tidak membuat kata bentukan atau kata baru yang dihasilkan menjadi mewakili suatu konsep yang sangat berbeda dengan kata awalnya. Ini tentu sangat berbeda dengan konsep derivation seperti yang telah kita pelajari. Nah, setelah ini pastikan kita tidak tertukar lagi dengan membedakan antara proses derivation dan proses inflection. Nah, lanjut kita masuk ke bagian macam-macam derivation. Pada bagian ini, kita akan mempelajari macam-macam atau jenis-jenis derivation dan beserta berbagai contohnya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mempelajari materi ini, kita perlu ketahui bahwa ada 4 macam derivation dalam bahasa Inggris dan masing-masing jenis derivation berikut ini didasarkan pada part of speech atau kelas kata, dari hasil atau kata bentukannya, dan bukan dari kelas kata stemnya. Penjelasan untuk masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah noun derivation. Noun derivation artinya proses pembentukan kata yang menghasilkan sebuah noun atau kata benda, kata dasar, stem, root, or base yang digunakan bisa berupa verb, kata kerja, atau dapat pula berupa adjektif, kata sifat. Perhatikan contoh berikut. Imagination itu termasuk noun. Imagine di sini adalah sebagai verb. Asian adalah suffixnya. Jadi terbentuklah kata imagination. Nah, selanjutnya kita lanjut ke adjective derivation. Adjective derivation artinya proses pembentukan kata yang hasilnya berupa adjektif, kata sifat. Stem atau kata dasar yang bisa digunakan dalam adjective derivation bisa berupa verb, kata kerja, noun, kata benda, atau dapat pula berasal dari adjektif juga. Ya, perhatikan contoh berikut, di mana ada kata usable, adjektif yang terbentuk dari kata used and able. Used di sini adalah sebagai verb, kata kerja, dan able adalah suffixnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah verb derivation. Verb derivation adalah proses derivation dengan hasil kata berupa sebuah verb, kata kerja. Kata dasar yang bisa kita ubah menjadi sebuah verb dapat berasal dari adjektif atau noun. Perhatikan contoh berikut. Soften, verb. Softer, soft di sini berasal dari kata adjektif ditambah akhiran n. Jadi soften. Nah, yang terakhir adalah adverb derivation. Adverb derivation merupakan proses pembentukan kata dengan hasil kata bentukan berupa adverb, kata keterangan. Kosakata yang dapat kita jadikan sebuah adverb umumnya berasal daripada adjektif. Perhatikan contoh berikut. Quickly, adverb. Quick di sini adalah adjektif dan akhirannya berupa li, suffixnya li. Jadi terbentuklah kata quickly yang berupa adverb. Nah,
Itulah tadi berbagai macam derivation dalam bahasa Inggris beserta contohnya. Saya harap dengan penjelasan dan contoh yang saya sajikan dapat menambah pemahaman kita tentang materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Apabila saya ada salah kata ataupun materi yang saya sajikan kurang tepat, saya mohon maaf. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.